Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, para pendengar video ini, kali ini kami akan memperkenalkan kami dari kelompok KKN MAS, KKN Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Aisyah, Desa Serdang 2023 akan memaparkan artikel yang berjudul Pelatihan Manajemen Usaha dengan Teknik Foto Produk, Manajemen Produksi, dan Manajemen Pemasaran bagi Pelaku Usaha di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan. Next. Menurut Peruba 2019, UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh sekelompok masyarakat, keluarga, ataupun perorangan. Next. Nah, jadi kami di sini membahas 3 persoalan. Yang pertama ada permasalahan, yang kedua adalah ada solusi dan tujuan, dan yang ketiga adalah ada manfaatnya. Saat ini pengembangan perekonomian sangat berkembang pesat, khususnya bagi pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Pengembangan perekonomian ini ditujukan kepada UMKM agar tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin besar. Hal itu pun juga perlu adanya dukungan dari pemerintahan setempat. UMKM adalah usaha kecil mikro menengah yang memiliki minimal 3 karyawan. Sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Tobuali, Desa Serdang memiliki banyak potensi UMKM. Antara lain ada roti papan, ada jahe merah, ada kemplang, ada keripik cumi, dan usaha kue basah, dan lain sebagainya. Promosi yang diterapkan biasanya hanya sekadar dari mulut ke mulut. Kemasan produk yang menarik juga menjadi permasalahan yang ada di sini. Mungkin karena keterbatasan ini merupakan permasalahan yang harus diatasi oleh pelaku UMKM atau pelaku usaha. Seiring berkembangannya zaman, usaha yang dilakukan masyarakat di Desa Serdang ini harus berkembang. Namun pada kenyataannya usaha ini masih belum mengikuti perkembangan teknologi. Lalu tujuannya apa sih kami di sini itu? Tujuan dari pelatihan ini yaitu masyarakat bisa mengetahui cara promosi, bagaimana caranya packaging yang baik dan benar, lalu bagaimana cara melakukan take picture atau foto produk secara mandiri. Menurut Wardana 2012, strategi digital marketing berpengaruh hingga 78% terhadap keunggulan bersaing untuk pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Strategi tersebut terdiri dari sosialisasi strategi digital marketing dalam bentuk pemanfaatan media sosial dan pengetahuan tentang tool-tool yang ada di media sosial lainnya. Saya rasa padahal UMKM mampu menjadi tombak perekonomian di Indonesia. Pemanfaatan konsep pemasaran berbasis teknologi digital menjadi harapan bagi pelaku UMKM untuk berkembang menjadi sarana promosi yang efektif dan efisien. Karena di era sekarang mayoritas masyarakat sehari-hari memakai handphone untuk kegiatannya. Selain biaya yang murah dan tidak perlu keahlian yang khusus dalam melakukan inisiasi awal, media sosial juga mampu untuk secara langsung meraih konsumen yang saya rasa dengan adanya media sosial ini juga bisa menambah income dari suatu usaha tersebut dari pelaku usaha. Lalu manfaat strateginya tuh apa sih teman-teman semua? Jadi pemanfaatan strategi pemasaran berbasis teknologi digital menjadi harapan bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha untuk berkembang menjadi pusat kekuatan ekonomi. Selain biaya yang sangatlah murah dan tidak melakukan keahlian khusus dalam melakukan rencana awal, media sosial juga dianggap mampu secara langsung untuk meningkatkan penjualan. Tujuan diadakan sosialisasi dan pelatihan ini untuk memberikan solusi kepada pelaku UMKM agar terus meningkatkan kreativitas dalam melakukan pemasaran. Dengan memberikan solusi, diantaranya pembuatan akun media sosial dan marketplace sebagai sarana pemasaran paling utama. Selanjutnya mengadakan pelatihan foto produk sesuai dengan komposisi yang menarik dan pembuatan konten foto maupun video yang terkini agar dapat menarik calon konsumen. Dengan demikian, tujuan yang diharapkan sebagai berikut antara lain, yang pertama,
pelaku UMKM atau pelaku usaha dapat membuat konten secara rutin dan bisa menguploadnya secara rutin juga, misalnya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Selain itu juga para pelaku UMKM bisa membuat foto produk secara mandiri. Dan saya rasa yang paling penting yaitu dan para pelaku usaha bisa meningkatkan penjualannya mencapai 30% atau sampai dengan 50%. Next. Next, Kak. Untuk metode pelaksanaan ini dilakukan secara dua. Yang pertama ada tahapan persiapan dan yang kedua adanya tahap pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini dilakukan secara luring atau secara langsung kita bertemu tatap muka selama 1 hari di halaman kantor desa Serdang dengan sebanyak 18 pelaku usaha. Pelatihan ini difokuskan untuk mengembangkan produk secara luas dengan bantuan media online seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan marketplace seperti Shopee dan Lazada. Periodenya dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus. Kegiatan sosialisasi ini terhadap pelaku usaha dilakukan secara 2 tahapan yang udah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada tahapan persiapan. Persiapan pertama yaitu menghubungi pihak pemerintah desa Serdang bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ini membutuhkan tempat yang luas, yaitu di halaman kantor desa dan membutuhkan beberapa alat media seperti proyektor sebagai alat utama untuk kita bisa mengikuti pelatihan secara langsung. Nah, persiapan kedua yaitu mencari pelaku usaha di setiap dusun untuk dibimbing dalam hal pemasaran, dalam hal produksi, dan promosi. Nah, untuk persiapan ketiga yaitu mempersiapkan tempat kegiatan agar nyaman saat digunakan pelatihan. Nah, untuk selanjutnya membuat undangan untuk kepala desa sebagai pembuka kegiatan untuk membuka undangan atau membuka acara kegiatan tersebut. Nah, untuk persiapan kelima yaitu menghubungi pihak pemateri sosialisasi pelatihan manajemen usaha yang akan memberikan pelatihan secara langsung. Nah, untuk tahapan pelaksanaannya, sosialisasi dan pelatihan manajemen usaha dilaksanakan di halaman kantor Desa Serdang, Kecamatan Tobu Ali, Kabupaten Bangka Selatan, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peserta sosialisasi dan pelatihan terdiri dari 18 pelaku usaha yang berasal dari 3 dusun, antara lain Dusun Limus, Dusun Tangi, dan Dusun Mumpunai. Tim pelaksana sosialisasi terdiri dari 4 orang mahasiswa dan 3 pemerintah desa atau perangkat desa. Next. Dari hasil pengabdian yang udah kami jalankan, terdapat di antaranya sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk menetapkan jadwal pelatihan selama 2 hari mulai tanggal 23 sampai 24 Agustus 2023. Nah, yang kedua ada pelatihan manajemen usaha, manajemen produksi, dan manajemen usaha. Nah, di setiap manajemen usaha ini juga nantinya bisa menjadi salah satu poin penting untuk terus dikembangkan bagi pelaku usaha. Next. Sedangkan untuk hasil pengabdiannya atau yang biasa disebut dengan evaluasi dilakukan setelah pelatihan manajemen usaha, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran dengan teknik door to door terhadap peserta. Jadi kami kelompok pengabdi mendatangi di setiap tempat usaha mereka. Kita datangi langsung keluh kesahnya itu seperti apa. Mungkin pembuatan daftar menunya masih jadul, pembuatan logonya juga masih amburadul, dan lain sebagainya. Nah, nanti kami juga memberikan solusi bagaimana bagusnya, bagaimana estetika bisa terbentuk dari suatu
dari suatu ide yang digabung dari antara mahasiswa dan pelaku usaha tersebut. Next. Nah, yang berikutnya ada lampiran kegiatan. Yang pertama di sebelah kiri itu ada acara pembukaan sosialisasi dan pelatihan manajemen usaha. Nah, yang kedua ada foto bersama dengan peserta, pelaksana, dan pemateri. Next. Dan yang samping kiri ada pendataan pembuatan logo. Jadi sebelum kita mendatangi door to door secara langsung ke rumahnya pelaku usaha, kami melakukan proses pendataan agar nantinya mudah dan runtut dari atas sampai bawah. Nah, yang sebelah kanan adalah proses pendampingan. Yang sudah saya sebutkan tadi, proses pendampingan ini berfungsi untuk memudahkan kami dalam proses pelatihan atau melakukan pendampingan secara private atau secara pribadi gitu. Jadi apa sih yang mereka keluhkan dan kami juga akan memberikan solusi kepada mereka atau pelaku usaha tersebut. Next. Dan di sini sudah ada setelah mendapatkan pelatihan para pelaku usaha juga alhamdulillah bisa membuat logo secara mandiri, bisa membuat daftar menu secara mandiri, dan saya rasa 1 bulan atau 2 bulan ke depan bisa memberikan dampak baik, khususnya untuk peningkatan omset atau pendapatan. Next. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya. Thank you for attention. See you next time.